Saya ingin menyapa Bapak Saudara, Shalom Bapak Saudara, Shalom. Yang di atas boleh lambaikan tangannya, Shalom. Luar biasa. Hari ini saya sungguh bersuka cita boleh kembali ke tempat ini. Saya boleh ada di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Luar biasa. Sehat semuanya Bapak Ibu Saudara? Amin, semuanya sehat. Semuanya diberkati Tuhan, amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Nah Bapak Saudara, hari ini saya ingin bagikan satu kebenaran firman Tuhan. Gereja memberikan tema yaitu tahu diri. Yuk sama-sama katakan dengan saya apa? Tahu diri. Ya, tahu diri artinya kita mengenal siapa diri kita sendiri. Tahu diri artinya kita tahu siapakah identitas kita. Ya, kalau ada satu pertanyaan datang buat saudara, siapakah Anda? Ya, atau siapakah saya? Ya, kalau pertanyaan itu datang buat saya, siapakah saya? Saya bisa jawab gini, saya Tony. Nama saya Tony. Ya, nah Tony itu siapa? Ya, Tony itu seorang suami. Ya, karena sudah punya istri, kepala keluarga. Seorang ayah. Ya kalau di gereja Tony itu seorang pelayan Tuhan. Nah apakah hanya sekedar itu Bapak Saudara? Ya, kita tahu diri artinya kita juga harus memahami apa yang menjadi kelemahan-kelemahan kita. Apa yang menjadi kelebihan kita. Termasuk kelebihan berat badan juga Ibu Saudara ya. Kayak saya ini sudah kelebihan berat badan ini. Nah, maka dari itu gereja punya program yang luar biasa, yaitu di mana kita bisa mengenali diri kita lebih dalam lagi, ya, lewat satu program, yaitu program untuk mengenali diri kita sendiri bekerja sama dengan Sibrio dari Jakarta, Bapak Saudara, ya. Jadi program ini kita dibantu untuk menggali, mengetahui apa yang menjadi potensi-potensi dalam hidup kita, bahkan kelemahan-kelemahan kita. Bidang apa yang pas untuk hidup kita, ya. Pendaftaran sudah dibuka Bapak Saudara. Ya, program ini dibuka dari SD usia 9 tahun sampai dewasa, ya. Atau bagi saudara yang ingin lebih dalam lagi mengetahui tentang dunia parenting, ya. Orang tua bisa daftarkan diri juga karena ada tentang beta parents. Ya, untuk informasi lebih lanjut nanti Bapak Saudara bisa mampir di counter di belakang untuk bertanya-tanya dan pendaftaran, ya. Pendaftaran terakhir itu tanggal 22 minggu depan. Ya, jangan lewatkan kesempatan ini. Saya ngajak Bapak Saudara yang rindu untuk tahu, mengenali dirinya lebih lagi, ya, ikuti program ini, ya. Baik. Selain itu Bapak Saudara, kita juga harus mengetahui, ya, dalam sisi rohani kita. Siapakah saya? Ya, kalau di dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi apa? Menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Seberapa banyak kita yang percaya kepada Tuhan hari ini? Boleh angkat tangannya? Semuanya percaya? Dan kalau kita percaya sama Tuhan, ya, kita sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat. Ayat ini bilang kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Identitas kita siapa? Anak-anak Allah. Bilang sebelahnya, kamu anak Allah. Ya, kamu anak Allah. Ya, kalau kita menyadari kita anak Allah, ya, kita harus bisa menempatkan diri kita. Kita tahu posisi diri kita. Kita ini anak-anak Allah. Dan salah satu kewajiban anak itu apa? Melakukan kehendak bapaknya. Melakukan kehendak orang tuanya. Nah, kalau kita anak-anak Allah berarti kita wajib, kita harus melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa mana yang harus kita lakukan, Pak? Ya, salah satunya ini 1 Tesalonika 5 ayat ke-18.
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, ayo coba kita baca sama-sama ayat ini 1 Tesalonika 5 ayat 18, kita baca sama-sama 2, 3. Mengucap Amin. Maka dari itu saudara, hari ini saya ingin bagikan satu kebenaran firman Tuhan. Saya kasih judul khotbah saya adalah orang yang tahu diri, tahu berterima kasih. Orang yang tahu diri, tahu berterima kasih. Jadi kalau kita tahu siapa kita, seharusnya kita juga bisa tahu untuk berterima kasih. Yuk kita buka firman Tuhan di dalam Lukas 17. Ayat ke-11, ini satu kisah tentang 10 orang kusta Bapak Saudara. Lukas 17 ayat yang ke-11 saya bacakan buat Bapak Saudara. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemuinya, mereka berdiri agak jauh. Ayat ke-13, dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Ayat ke-14, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi sembuh. Ayat selanjutnya, salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu orang Samaria. Sampai di sini. Jadi satu ketika Tuhan Yesus memulai dalam perjalanannya Bapak Saudara, Tuhan Yesus melihat ada 10 orang kusta berdiri agak jauh. Kenapa agak jauh? Karena memang orang kusta pada waktu itu tidak boleh berkumpul dengan masyarakat pada umumnya. Mereka diasingkan, mereka dikucilkan karena mereka dianggap najis. Mereka kotor karena sakit kusta. Nah ketika Tuhan lewat, 10 orang kusta tadi berteriak, Guru, Yesus kasihanilah kami. Mereka memohon kepada Tuhan, dan apa yang Tuhan katakan? Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Kenapa kok Tuhan menyuruh pergi kepada imam-imam? Karena rupanya adat Yahudi waktu itu Bapak Saudara, ya, ketika orang kusta mau menjadi tahir, itu harus diperiksa oleh yang namanya imam. Ya, imam harus periksa apakah benar-benar tahir, dan kalau sudah tahir mereka harus persembahkan korban dan mereka baru dinyatakan tahir. Jadi Tuhan suruh mereka pergi kepada imam-imam, tunjukkanlah dirimu. Nah ketika mereka menaati perintah Yesus itu pergi kepada imam-imam, di tengah jalan semuanya sembuh. Ya, di tengah jalan semuanya sembuh. Tapi cuma ada satu orang yang kembali sama Tuhan. Dikatakan dia menyadari bahwa tubuhnya sembuh, kemudian ia kembali memuliakan Allah sambil tersungkur, ya, sujud di depan kaki Yesus, mengucap syukur kepada Tuhan. Dan orang itu adalah orang Samaria. Kita lanjut dulu ya. Ayat selanjutnya. Ayat 17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dari 10 orang yang disembuhkan, cuman 1 yang kembali Bapak Saudara. Cuman 1 yang tahu terima kasih. Dari 10 orang, cuman kembali 1. Itu pun orang Samaria, bukan orang Yahudi. Artinya begini, orang asing. Orang Samaria dengan orang Yahudi itu hubungannya nggak baik. Ya, orang Yahudi itu sangat benci sama orang Samaria. Tapi justru orang Samaria yang bisa terima kasih. Ironis Bapak Ibu Saudara. Contohnya begini, kita dalam keluarga kita mengajarkan
anak kita, anggota keluarga kita untuk bisa terima kasih, ya. Tapi ketika mendapatkan sesuatu pemberian, ya, yang justru bisa terima kasih sama kita tuh orang lain daripada anak-anak kita. Ironis sekali. Maka dari itu Tuhan ajarkan apa? Orang Samaria, orang yang nggak percaya Tuhan, dipakai sebagai contoh. Dia orang yang tahu diri, tahu terima kasih. Orang yang tahu terima kasih, orang Samaria ini dapat berkatnya double, Bapak Saudara. Berkat kesembuhan secara fisik, dan yang kedua apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Dia beroleh keselamatan. Berkatnya double. Yang 9 sembuh nggak? Sembuh. Tapi yang Samaria dapat berkat lagi. Ia diselamatkan. Ya, dari 10 orang yang kembali cuman 1. Ya, hanya 10% Bapak Saudara. 10% orang yang tahu terima kasih. Sisanya kemana? Makanya Bapak Ibu Saudara, jangan heran ketika engkau bantu orang, ya, engkau banyak tolong orang, mereka nggak terima kasih sama saudara, ya, nggak usah kecewa. Mereka nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih, nggak usah kecewa. Karena apa? Fakta membuktikan 90% orang nggak tahu terima kasih. Dan Alkitab menyebut juga bahwa hari-hari ini, ya, di zaman akhir ini banyak orang yang tidak tahu terima kasih. Yuk kita lihat 2 Timotius 3 ayat yang pertama kedua. Perikopnya berbunyi gini, keadaan manusia pada zaman akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Masa sukar sudah datang Bapak Saudara. Hari ini kita ngalamin masa sulit, betul? Ya, artinya kita sudah ada di akhir zaman. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi memfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Saudara bisa baca sendiri ayat selanjutnya. Alkitab juga bilang loh, di akhir zaman banyak orang yang tidak tahu terima kasih. Maka dari itu, kalau kita bisa bersyukur, kita punya hati yang penuh rasa syukur, ya, kita termasuk 10% orang itu, Bapak Saudara. Dan saya berdoa, jemaat GES di sini semua adalah orang-orang yang tahu diri, orang-orang yang tahu untuk berterima kasih. Amin. Amin, Bapak Saudara. Loh, berarti ada orang yang nggak tahu terima kasih, Pak? Banyak. Ya, coba saya kasih contohnya lagi. Matius 18 ayat ke-23, ya. Demikian firman Tuhan, sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang berapa, Bapak Saudara? Berapa? 10.000 talenta. Kita lanjut dulu ya. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Jadi ada seorang hamba utang kepada raja 10.000 talenta, Bapak Saudara. Ya, saya mau ajak Bapak Saudara berhitung ya. 10.000 talenta itu berapa rupiah sih, Pak? Ya, coba kita hitung ya. 10.000 talenta itu, ya, kita buka slide ya. 1 talenta itu 6.000 dinar, Bapak Saudara. 1 talenta 6.000 dinar. 1 dinar itu adalah upah seorang bekerja selama 1 hari. Let's say kita bilang 100.000 hari ini ya. Kita bekerja 1 hari, let's say kita anggap itu 100.000. Berarti 1 dinar 100.000. Berarti kalau 6.000 dinar, 6.000 kali 100.000. Berapa? 600 juta rupiah.
Ya, berarti 1 talenta itu 600 juta rupiah, Bapak Saudara. Hamba tadi utangnya berapa? 10.000 talenta. Berarti 10.000 kali 600 juta. Ya, bisa lihat di depan nolnya banyak sekali, Bapak Saudara. Ada 12 itu. Berarti berapa? 6 triliun rupiah kalau hari ini. Ya. Hamba ini nggak bisa bayar utangnya kepada Raja 6T. Hari ini 6T itu duit yang banyak apa dikit, Bapak Saudara? Banyak, banyak sekali, ya. Nggak cuma banyak, banyak sekali. Kita lihat ayat sebelumnya. Next. Ya, ketika hamba itu memohonkan kepada tuannya, kepada raja, tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia apa? Membebaskan hutangnya dan menghapuskan hutangnya. Hari ini kalau kita berandai-andai, Bapak Saudara jadi orang yang punya hutang 6T, sama yang pemberi hutang dikatakan, sudah hutangmu tak bebaskan, hutangmu tak lunaskan. Bagaimana perasaan Bapak Saudara? Gimana perasaannya? Pasti seneng, ya. Harusnya terima kasih enggak? Kojang kalau punya utang 6T, ya, bank bilang lunas, ya. Kira-kira gimana? Utang lagi? Loh ya jangan. Masa utang lagi, ya. Berarti kita harus memiliki rasa terima kasih. Harusnya bersyukur, betul enggak? Lo utang yang begitu besar 10.000 talenta, Bapak Saudara, memohon sama raja dilunaskan. Artinya orang ini dapat anugerah, orang ini beroleh kasih karunia. Kasih karunia itu artinya gimana sih? Bukan karena perbuatan kita dapat, ya. Kasih karunia itu semata-mata karena belas kasihan Tuhan sama kita. Karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan berikan anugerahnya, berikan kasihnya, bukan karena perbuatan kita. Itu kasih karunia. Cuma-cuma, ya. Orang ini dapat kasih karunia. Harusnya kalau kita dapat kasih karunia, dapat anugerah, harusnya bisa terima kasih. Betul enggak? Betul. Tapi apa yang dilakukan orang ini? Coba lihat ayat selanjutnya. 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba yang lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Ya. Ketika orang ini, ya, dengan hati yang sukacita mungkin, ya, karena hutangnya lunas, keluar ketemu temannya, dia ingat temannya punya utang 100 dinar. 100 dinar kalau dirupiahkan 10 juta, Bapak Saudara. Tetapi apa yang dilakukan hamba ini? Dia mencekik kawannya itu. Katanya bayar hutangmu. Ayat selanjutnya. Maka sujudlah kawan itu dan memohon kepadanya. Sabarlah dulu, hutangku itu akan kulunaskan. Kata-kata yang sama ketika dia memohon sama raja, Bapak Saudara. Sabarlah dulu, akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Ayat selanjutnya, melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada Al-Gojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Kasih karunia yang dia dapat tadi, anugerah yang dia dapat tadi, karena dia tidak bisa meresponi dengan benar, tidak bisa bersyukur, Bapak Saudara, diambil, Bapak Saudara. Ya. Tadinya hutangnya dibebaskan, ya, tetapi karena responnya salah, orangnya nggak tahu terima kasih ternyata.
Ya, beroleh kasih karunia, beroleh anugerah, tetapi ternyata nggak tahu terima kasih. Diambil oleh raja. Nggak jadi lunas, ya, bayar hutangmu. Ya, bahkan dimasukkan ke penjara sampai hutangmu lunas. Lihatlah Bapak Saudara, betapa respon kita ini mempengaruhi apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Jadilah orang yang dapat bersyukur, tahu terima kasih. Ya, hari ini konteksnya saya tidak mengajarkan Bapak Saudara kalau utang nggak usah bayar, bukan loh ya. Kalau utang harus bayar, harus. Tapi firman ini konteksnya tentang pengampunan. Kita sudah diampuni, ya. Kita berhutang banyak sama Tuhan. Harusnya kita mati karena dosa kita, tapi karena kasih-Nya begitu besar, Dia selamatkan kita. Kita beroleh kasih karunia, Bapak Saudara. Nah, kalau kita nggak ngerti posisi kita ini, keterlaluan, Bapak Saudara, ya. Kita harusnya punya rasa syukur. Kenapa kok kita harus punya rasa syukur, rasa terima kasih? Yang pertama, karena kita sudah menerima keselamatan. Seperti yang tadi saya katakan, kita semua ini diselamatkan. Ketika kita percaya sama Tuhan, Tuhan selamatkan kita. Memang keselamatan itu diberikan kepada kita cuma-cuma, Bapak Saudara. Tetapi bukan berarti keselamatan yang diberikan dengan cuma-cuma itu hal yang murahan, enggak. Karena seringkali manusia itu gini loh, ya. Mentang-mentang enggak berusaha, enggak pakai usaha, tapi diberi, ya, sehingga tidak bisa menghargai. Ya, satu contoh gini, kalau kita dikasih uang 10 juta, blek, nih buat kamu 10 juta. Sama dibandingkan dengan gini, saudara bekerja keras dapat uang 10 juta, ya. Kalau untuk belanja lebih boros yang mana? Dikasih 10 juta, belanja nggak mikir, betul nggak? Ya, nggak bisa menghargai. Tapi kalau ini dengan usaha kita sendiri, ya kita nabung, dapat 10 juta, untuk mengeluarkan rasanya eman. Wah, eman. Kenapa? Aku berjuang ini, ya. Kita tuh sering kali gini, kalau dikasih rasanya tuh nggak bisa menghargai, ya. Nggak bisa menghargai. Demikian juga kita ini dapat kasih karunia ini gratis, Bapak Saudara. Dapat keselamatan itu gratis. Tapi bukan berarti keselamatan itu kita bisa pergunakan seenak-enaknya. Kasih karunia itu kita pergunakan sembarangan. Enggak. Justru karena kita beroleh keselamatan, justru harusnya kita semakin sungguh-sungguh. Mau melakukan dosa, mikir, wah, membuat hati Tuhan sedih. Jangan. Mau nggak jujur, hati nuraninya bilang jangan, ya. Bukan berarti kalau kita dapat keselamatan kasih karunia bisa berbuat dosa seenaknya. Enggak. Bukan begitu, Bapak Saudara. Justru karena kita beroleh kasih karunia, kita semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Maka dari itu, kenapa kita harus terima kasih sama Tuhan? Karena kita semua sudah menerima keselamatan. Yang kedua, kenapa kita harus terima kasih? Karena kasih-Nya selalu baru setiap hari. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Immanuel. Dia berjanji selalu ada buat kita. Dia berjanji selalu menyertai kita. Kita ini manusia terbatas, Bapak Saudara. Kita ini manusia terbatas. Manusia itu lemah, butuh ditolong. Dan saya percaya kita semua di sini, ya, pernah yang namanya ditolong. Entah itu ditolong oleh temanmu, teman saudara, atau ditolong oleh Tuhan. Selama hidup kita, pasti kita pernah ditolong. Betul? Karena hidup kita, karena manusia itu lemah. Kita butuh pertolongan. Dan Tuhan selalu membuka tangannya, siap untuk menolong kita. Kasih-Nya selalu baru. Dan kalau kita sudah ditolong Tuhan, ya, kita harus tahu diri, Bapak Saudara. Kita ini lemah, kita ini butuh yang namanya Tuhan dalam hidup kita. Sebab itu kita harus tahu terima kasih. Yang ketiga, kenapa kita harus tahu terima kasih?
Karena dengan tahu terima kasih itu menjadikan kita pribadi yang mulia. Saudara, kalau waktu kecil dulu pasti selalu diajarin gini. Kalau dapat sesuatu dari orang, jangan lupa ya bilang apa? Terima kasih. Ya, saya selalu ajarkan pada anak saya, ya, nak, kalau kamu dapat sesuatu bilang apa? Terima kasih. Kalau papa belikan kamu ini, bilang apa? Terima kasih. Kalau orang lain bantu kamu, bilang apa? Terima kasih. Kita didik anak kita dari kecil untuk tahu terima kasih supaya apa? Supaya besok besar juga jadi orang yang tahu terima kasih. Jadi pribadi yang mulia, Bapak Saudara. Maksudnya gimana? Dikenan oleh manusia dan dikenan oleh Tuhan. Jadi jangan sampai begini, karena kita jadi orang yang nggak tahu terima kasih, nggak ada yang mau deket sama kita. Nggak ada yang mau deket sama kita, karena apa? Kita nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih. Nggak ada yang orang yang mau deket sama kita. Ya, jadi kita harus bisa berterima kasih. Kepada siapa? Yang pertama kepada Tuhan. Kedua, kepada keluarga kita, pada pasangan kita. Syukurilah bahwa Tuhan sudah memberikan pasangan yang terbaik, keluarga yang terbaik dalam hidupmu. Bersyukur Bapak Saudara. Di sini siapa? Suami-suami, ya, bapak-bapak yang bersyukur dapat istri yang Anda miliki sekarang. Siapa? Ya. Yang enggak angkat tangan, mau ditukar? Jangan, Pak, ya. Istri-istri, siapakah yang bersyukur engkau punya suami yang seperti engkau miliki sekarang? Angkat tanganmu. Ya. Bersyukur. Terima kasih. Demikian juga anak-anak. Bersyukurlah engkau punya orang tua. Selagi orang tuamu ada, tunjukkanlah rasa terima kasihmu, Bapak Saudara. Jangan sampai gini, sudah orang tuanya nggak ada, baru gelo, apa itu? Menyesal. Waduh, terlambat ya, nggak bisa terima kasih. Selama orang tuamu masih ada, ya, senangkan mereka. Itu wujud terima kasihmu kepada mereka. Kemudian kepada siapa? Kita harus terima kasih kepada orang-orang yang menolong kita, sahabat-sahabat kita, orang lain yang membantu kita. Kemudian kepada siapa lagi? Kepada pemimpin-pemimpin rohani. Saya bersyukur saya ada di tempat ini, Bapak Saudara. Saya ada di tempat ini sudah 25 tahun. Ya, saya masuk di tempat ini tahun 98. Waktu itu saya masih SD. Saya masih kecil, ya. Saya masih ingat saya dulu main sama Koko Randy, mana Koko Randy, ya? Oh, di situ ya. Itu teman sekolah minggu saya, Bapak Saudara, ya. Sampai hari ini saya bertumbuh di tempat ini. Saya dididik di tempat ini, ya. Bersyukur punya gembala yang luar biasa. Kepada siapa kita harus bersyukur? Kepada pemimpin-pemimpin rohani kita. Kepada rekan-rekan pelayanan kita. 25 tahun bukan waktu yang sebentar, Bapak Saudara. Pernah nggak kecewa? Tentu pernah. Pernah nggak sakit hati? Pernah. Tetapi itu semua yang membuat kita semakin dewasa. Coba kalau responnya ketika kecewa, ya, responnya nggak bersyukur, pindah gereja mungkin, ya, pindah ke tempat lain mungkin, atau bahkan wes nggak gereja-gerejoan. Ya, hari ini, Bapak Saudara, saya ingin mengajak, yuk, kalau kita semua mungkin hari ini ngalamin masa-masa sulit. Masa sulit bukan alasan untuk kita nggak bisa bersyukur. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Saudara, ya. Tetapi percayalah Bapak Saudara, ketika kita bersyukur, ada kuasa di balik ucapan syukur. Ada mujizat di balik ucapan syukur. Amin. Saya undang para pemain musik, WL Singer maju ke depan. Saya akan tutup Bapak Saudara dengan bagaimana kita bisa mengucap syukur, punya hati yang berterima kasih. Saya ingin tunjukkan satu gambar Bapak Saudara. Satu gambar di depan ini. Saya mau tanya, ini gambar apa yang Anda lihat? Gambar apa? Bintang. Warnanya apa?
hitam. Ada gambar yang lain? Nggak ada. Apa yang Anda lihat di depan ini selain bintang hitam? Apa? Layar putih, ya. Betul. Jawabannya nggak ada yang salah. Kita menjawab, ya, itu tergantung fokus kita ada di mana. Kalau engkau jawab bintang hitam karena mata kita fokusnya ke bintang yang hitam, nggak salah, Bapak Saudara. Ada yang jawab layar putih, Pak, bersih di situ, nggak ada coretan, betul. Karena fokus kita ke layar yang putih. Nah, bagaimana kita bisa mengucap syukur, Bapak Saudara? Perhatikan, Bapak Saudara. Bagaimana kita melihat, fokus kita melihat, itu yang menentukan kita bisa mengucap syukur enggak. Kalau kita fokus cuman pada masalah, kepada keburukan, kepada kesulitan, ya, sulit untuk kita bisa mengucap syukur. Jangan fokus sama keburukan, tapi fokuslah kepada kebaikannya. Seringkali kalau kita ditanya, ya, engkau bersyukur enggak punya suami yang sampai hari ini? Ada yang bersyukur. Tapi ada yang gini, Pak, suamiku, Pak, dia sukanya pukul aku. Kata-katanya kasar, Pak. Dia nggak pernah pulang, Pak. Engkau sulit untuk bersyukur ketika fokusmu cuma pada keburukannya, Bapak Saudara. Kalau yang kau lihat cuma buruk-buruknya terus, kau nggak akan bisa bersyukur. Tapi coba kau rubah cara berpikirmu, cara engkau memandang kau rubah. Fokus pada kebaikannya. Sejelek-jeleknya orang, Bapak Saudara, tetap ada kelebihannya, betul ya? Setiap orang diberikan kelebihan oleh Tuhan. Orang punya kelemahan, ya, tapi juga orang punya kelebihan. Engkau kalau ditanya, gimana kehidupan doamu? Ya, wah susah, Pak. Ya, hari-hari ini bisnis sepi. Ya, saya boro-boro mau doa, mikir bisnis saja ini nggak karu-karuan, ngeluh terus, Bapak Saudara, sambat terus, ya, lupa untuk bersyukur. Karena apa? Karena fokusnya cuma pada masalah. Coba dirubah, ya. Ingat kebaikannya Tuhan. Ingat di saat engkau ditolong Tuhan. Ingat ketika Tuhan sembuhkan engkau, ketika Tuhan pulihkan keadaanmu. Coba diingat kebaikannya, kasihnya. Itu akan membuat kita bisa bersyukur, Bapak Saudara. Jadi bagaimana kita bisa memiliki hati yang terima kasih? Jangan fokus pada hal-hal yang buruk, tapi fokus kepada setiap kebaikan, setiap kelebihan. Mungkin hari ini istrimu banyak kelemahan, tapi jangan fokus pada kelemahannya. Fokuslah pada kelebihannya. Saya mau tanya, di sini yang datang berpasang-pasangan, ya, suami istri, saya mau tanya, kapan terakhir kali engkau katakan terima kasih sama pasanganmu? Pak, terima kasih ya Pak, sudah jadi suami yang baik. Terima kasih sudah jadi pasangan terbaik buat aku. Demikian juga istri, kepada suami kepada istri, Mah terima kasih ya. Aku kalau setiap pulang kantor makanan sudah tersedia. Bukan gini, yaitu kewajibannya dia Pak, ya harus melayani. Bukan gitu Bapak Saudara, ya. Dia melayani, kita harus ucapkan terima kasih. Kapan terakhir engkau terima kasih sama anakmu? Engkau yang anak-anak, engkau punya orang tua, kapan engkau terima kasih sama orang tuamu? Wah udah lama Pak, waktu Sintia kemarin Pak. Dan yang terakhir Bapak Saudara, ketika engkau datang kepada Tuhan, kapan terakhir kali engkau terima kasih sama Tuhan? Engkau sebut ucapan syukurmu, engkau naikkan ucapan syukurmu dalam doa. Kapan terakhir kali? Kalau itu sudah jarang Bapak Saudara, ayo tahu diri. Kita ini ciptaan, Dia pencipta. Kita butuh Dia Bapak Saudara. Kita butuh Dia. Mari datang kepada Dia dengan ucapan syukur. Kita bawa seluruh korban syukur kita. Pak, tapi
susah Pak, susah. Saya banyak masalah, saya doa tiap hari, doa minta. Enggak Tuhan jawab. Seringkali Tuhan bukan enggak dengar doa kita Bapak Saudara. Tuhan cuma ingin apa? Kita datang dengan rasa syukur. Kita doa cuma terima kasih sama Tuhan, enggak usah minta aneh-aneh. Terima kasih aja sama Tuhan. Ayat yang terakhir. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Hari ini engkau yang sedang khawatir, firman Tuhan katakan jangan engkau khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan apa? Ucapan syukur Bapak Saudara. Maka ayat ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan.